Shalom. Apa kabar saudara? Luar biasa ya. Shalom juga buat Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah ini secara live streaming atau lewat online. Dimanapun saudara berada, saya percaya Tuhan sanggup melawat hidup kita. Buka hati saudara buat Tuhan, dan ketika kita buka hati saya percaya ada hal-hal yang dahsyat, ada berkat Tuhan yang akan kita alami. Terima kasih kepada para pemimpin di tempat ini yang sudah memberi kesempatan, kepercayaan untuk saya bisa hadir dan bisa melayani Bapak Ibu Saudara. Saya akan terus menganggap ini sebagai sebuah kehormatan tentunya buat Gembala, Pak Totong dan juga Wakil Gembala, Pak Gama. Kami mengucapkan terima kasih tentunya ya buat semua kesempatan ini. Nah, izinkan hari ini saya ingin bahas sesuatu di tengah-tengah situasi yang masih sulit, masih tidak pasti dan tidak menentu ini. Saya ingin share ini saudaraku. Sebelum saya lanjut, ini saya waktunya berapa Pak Michael? 2,5 jam Pak. Wah, dahsyat ya. Luar biasa. Oke, izinkan saya ingin membahas ini kepada saudara. Kadang-kadang di tengah-tengah situasi kayak gini, ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul dan datang. Salah satu pertanyaan yang sering kali muncul dan kita dapatilah di tengah-tengah situasi yang sulit ini adalah, katanya Tuhan baik Pak. Kalau Tuhan baik, kenapa saya menderita? Kalau Tuhan baik, kenapa saya mengalami ini? Ini pertanyaan yang saya udah ketemu selama pandemi 2 tahun ini, banyak sekali orang ngomong gitu. Katanya Tuhan baik Pak. Kalau Tuhan baik, kenapa saya harus mengalami kayak gini? Saudara masih percaya Tuhan itu baik? Nah, itu sebabnya hari ini saya mau bagikan kepada saudara tentang paradigma atau mindset, karena tema gereja saudara tahun ini adalah paradigma, tahun paradigma yang baru. Nah, saya mau saudara punya paradigma yang baru. Saya mau saudara hari ini lewat apa yang saya mau share ini, saya berdoa dan berharap saudara punya mindset, cara berpikir yang baru tentang penderitaan. Kalau Tuhan baik, kenapa saya menderita? Ini pertanyaan yang coba kita mau jawab dalam kesempatan pagi hari ini dalam waktu yang sangat terbatas. Mungkin saya tidak bisa bahas seluruhnya, tapi saya akan berusaha untuk menyampaikan kepada saudara bagian-bagian yang penting. Nah, bagian yang pertama yang saya mau bagikan kepada saudara, kenapa kita seringkali mengalami penderitaan. Nah, saudara harus paham betul bahwa Tuhan itu punya rancangan buat kita adalah rancangan yang terbaik. Tuhan tidak pernah punya rancangan buat kita menjadi orang-orang yang kalah. Saudara dan saya itu dipanggil Tuhan untuk menjadi pemenang. Katakan sama-sama pemenang. Bahkan surat Roma berkata kita ini lebih daripada pemenang. Tuhan tidak pernah merancangkan saudara dan saya kalah dengan semua situasi ini. Tuhan merancangkan waktu dia memanggil saudara dan saya. Dia memanggil kita kepada suatu kehidupan yang penuh dengan kemenangan. Nah, Tuhan mau hari-hari ini di tengah-tengah situasi yang tidak menentu, tidak pasti ini, Tuhan mau kita ini tampil jadi pemenang. Saudara harus tampil jadi pemenang. Karena kemenangan Tuhan sudah kasih buat kita. Saudara dan saya dirancang bukan untuk menjadi orang-orang yang kalah, tergilas, tersapu dengan semua situasi dan keadaan. Saudara dan saya dipanggil untuk menjadi pemenang dalam kehidupan. Termasuk saudara dan saya harus menang terhadap yang namanya penderitaan. Karena Tuhan mengizinkan penderitaan datang dalam hidup kita bukan untuk menghancurkan hidup kita sebenarnya. Saudara dan saya harus keluar jadi pemenang. Nah, paradigma tentang penderitaan ini saya mau kita sama-sama baca di dalam Filipi. Coba kita lihat Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-29. Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-29 dia berkata begini, saudara. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya. Jadi kepada kita bukan hanya dikaruniakan untuk menjadi percaya kepada Yesus, percaya kepada Tuhan katanya. Tetapi juga katanya, melainkan juga untuk menderita untuk dia. Jadi Paulus jelas katakan kepada jemaat Filipi, kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, tetapi juga katanya untuk menderita. Jadi menderita itu adalah bagian
yang saudara dan saya tidak bisa hindari dalam kekristenan. Artinya, di dalam kekristenan kita, penderitaan ini sangat berkawan karib, saudaraku. Kurang amin kayaknya. Kalau saudara diberkati, amin. Ya, jemaat biasa gitu kan. Kalau diberkati, mujizat, kaya, sukses, saudara mau. Tapi ini yang saya mau kasih tahu kepada saudara. Firman Tuhan berkata bahwa kepada kita dikaruniakan bukan hanya untuk percaya, tapi juga untuk menderita. Berarti waktu saudara memutuskan untuk menjadi orang percaya, menjadi pengikut Kristus, saudara dan saya harus menjadi orang-orang yang siap untuk menderita. Lumayan Pak Michael ada amin ya. Yang lain belum amin nih. Karena ini paradigma yang saudara mesti tahu. Karena seringkali yang terbanyak diajarkan kepada kita, oh ikut Yesus aman semuanya, ikut Yesus semuanya lancar jaya. Enggak, Alkitab bilang kepada kita dikaruniakan bukan untuk menjadi percaya saja, tapi juga untuk, berarti waktu saudara menderita itu adalah, itu panggilan. Jangan satu ayat lagi ya, saya berharap 2 ayat ini meyakinkan saudara. 2 Timotius pasal yang ketiga. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-12. Saya ingin mengawali dengan bagian ini dulu ya. 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-12 bilang begini. 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus, kata beribadah di situ tentu yang dimaksud bukan ibadah sekedar seperti ini ritual ya. Kata yang digunakan di situ adalah eusebia ya. Ada 3 kata yang menjelaskan tentang ibadah dalam perjanjian baru. Ada latreo, ya latreo itu ya ibadah berbakti ya. Ada treskeia, itu dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-26-27 ya. Perbuatan baik ya, beramal ya kan, membantu orang-orang yang susah. Itu ibadah. Tapi kata ini, ibadah sini katakan eusebia. Eusebia itu lebih kepada gini. Latihan untuk kita menyerupai Kristus. Jadi ibadah yang di sini maksud bukan ibadah yang kayak kita jalani begini. Tapi maksudnya gini, kekristenan itu adalah kita menjalani kehidupan yang serupa dengan Kristus. Nah, memang katanya setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus, Yesus akan menderita aniaya. Jadi menderita itu biasa. Katakan sama-sama, menderita itu biasa. Kurang yakin Anda ya ngomongnya ya. Menderita itu biasa. Kasih tahu sampaikan, biasa menderita itu gitu. Amin. Saudara jangan alergi sama penderitaan. Ini Alkitab bilang menderita itu biasa. Coba lihat wajah sampaikannya, wajah penuh penderitaan. Biasa. Ya orang percaya itu biasa menderita, amin. Anda pelajari Alkitab perjanjian baru khususnya, waduh gereja mula-mula itu wah kaya dengan, bukan dengan harta, kaya dengan penderitaan. Tapi apakah mereka tidak beriman? Enggak juga, karena banyak pengajaran yang salah ini. Kalau saudara banyak menderita, kurang beriman. Siapa bilang? Paulus banyak menderita, kurang iman apa dia? Jadi ini yang saudara mesti tangkap. Nah ini paradigma baru nih soal penderitaan. Jadi saudara mau beribadah? Mau menjadi serupa Kristus? Rela harus menderita. Siap. Amin. Karena setiap orang yang mau beribadah kepada Yesus Kristus harus menderita aniaya. Nah saya mau masuk sekarang ini kepada, boleh maju ya Pak ini? Sini boleh. Kamera enggak kesulitan ya? Oke. Nah saya mau sampaikan ini kepada saudara. Penderitaan yang seperti apa? Karena penderitaan ini banyak macamnya. Ya kan? Wah lihat wajah-wajah lagi menderita nih kan, banyak nih kan. Wah puji Tuhan ini saya dipanggil untuk menderita. Nah saya mau kasih tahu sama saudara. Dari mana penderitaan kita? Nah ini saudara mesti identifikasi dulu nih. Ya. Yang pertama, sumber penderitaan atau dari mana penderitaan kita? Yang pertama, itu karena sistem dunia yang sudah dikuasai oleh kerajaan kegelapan atau oleh si iblis. Tahukah saudara, ada penderitaan-penderitaan itu yang terjadi karena sistem dunia ini sudah dikuasai oleh si jahat, si iblis. Karena sudah dikuasai oleh si iblis, maka jangan pernah saudara berharap dunia ini akan lebih baik. Ada di sini kan yang berharap, wah siapa tahu 2022 situasinya lebih baik Pak.
Lah, saudara mesti baca Alkitab kalau begitu. Karena Alkitab nggak ngomong begitu. Alkitab bilang, pada hari-hari terakhir justru akan datang masa yang sukar. Kemajuan teknologi iya. Perkembangan pengetahuan pasti berkembang pengetahuan. Tapi kemajuan teknologi, perkembangan pengetahuan dan lain sebagainya justru membuat hidup ini atau dunia ini makin lama makin sukar. Jadi makanya daripada saudara berhadap situasi ke depan lebih baik saudara mempersiapkan diri saudara supaya menjadi pribadi yang lebih baik. Saya ulang masih pagi ini. Banyak orang mengharapkan situasinya lebih baik. Nah, daripada saudara mengharapkan situasi yang lebih baik, karena Alkitab bilang situasinya nggak akan lebih baik, percaya aja lah. Akan datang justru masa yang sukar. Nah, lebih baik saudara mempersiapkan diri saudara supaya saudara menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Karena kalau saudara menjadi pribadi yang lebih baik, ketika situasi yang tidak baik itu datang, saudara bisa hadapi semuanya dan saudara tetap keluar jadi pemenang. Amin. Iya, persiapkan diri saudara makanya hari ini. Jadi kembali kepada apa yang saya bahas kepada saudara, kenapa ada penderitaan Pak? Karena ada sistem dunia yang sudah dikuasai oleh iblis. Tadinya otoritas atas dunia ini tidak diberikan Tuhan kepada iblis. Tapi kenapa hari ini ada di bawah kuasa iblis? Karena manusia menyerahkannya kepada iblis. Iblis mengambil secara licik dari tangan Adam, manusia pertama itu. Iblis menipu Adam dan Hawa. Dan tanpa Adam dan Hawa sadari, mereka telah menyerahkan kuasa dan otoritas atas bumi ini. Akhirnya ada di bawah tangan si jahat. Kalau sudah ada di bawah tangan iblis, jangan saudara harap dunia ini akan lebih baik, saudara. Wajah Anda minta ayat, mari kita lihat. 1 Yohanes pasal yang ke-5, ayat yang ke-19 ya. Makanya saudara, ada perang, kekacauan. Kita pikir tadi, wah pandemi ini akan segera berakhir. Belum berakhir benar-benar. Rusia sama Ukraina, perang. Sampai hari ini, saudara, semua berdampak terhadap ekonomi, terhadap minyak. Minyak goreng langka, BBM naik, ya kan. Semua lari ke Pertalite lagi, ya kan. Banyak antri. Kemarin saya mau isi bensin, antri semua. Baru saya, wah iya ini naik ya. Naiknya cukup signifikan. Nah perhatikan ini. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Katakan sama-sama, kita berasal dari Allah. Dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Jadi dunia ini sistemnya ya saudaraku ya, sudah dikuasai oleh si jahat. Makanya saya percaya, saya bukan mendukung teori konspirasi, bukan itu. Tapi saya yakinlah, pandemi yang selama 2 tahun ini telah memporak-porandakan berbagai lini kehidupan dalam kehidupan kita ini seluruh dunia. Nggak mungkin terjadi kebetulan. Ini ada sebuah sistem yang telah rusak, yang telah bobrok, yang telah hancur, yang memang sudah menuju kepada kebinasaan. Entah siapa itu yang dipakai oleh kerajaan kegelapan untuk menghancurkan semuanya ini. Yang pasti semuanya ini sudah ada di bawah kuasa si jahat. Sistem dunia ini ya, bukan penguasa dunia, penguasa bumi, langit Tuhan. Tapi sistemnya, ini udah dikuasai si jahat. Kenapa? Manusia jatuh dalam dosa, manusia menyerahkan itu kepada iblis. Awalnya kan Kejadian 1:26, Tuhan menyerahkan kuasa itu kepada manusia. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya manusia berkuasa atas dunia ini. Kan gitu kan? Tapi manusia ditipu secara licik oleh iblis, dan iblis mengambilnya secara licik dari tangan manusia. Sejak hari itu ketika manusia jatuh dalam dosa, sistem dunia ini ada di bawah kuasa si jahat. Yesus datang ke dalam dunia ini, mati di kayu salib untuk apa? Dia ingin mengembalikan kita kembali kepada sistemnya. Satu saat dunia ini akan kembali kepada Tuhan, di bawah sistem Tuhan. Kapan itu? Ketika Yesus Kristus datang, dia akan memerintah sebagai Tuhan dan Raja di bumi ini. Amin. Selama berapa tahun? 1000 tahun. Di bumi ini nih. Kalau memerintah selama-lamanya dalam kekekalan, itu lain lagi ceritanya. Dan kita belajar itu dalam eskatologi dan pelajaran akhir zaman. Saya nggak punya waktu untuk menjelaskannya, tapi yang saya mau beritahu adalah kenapa ada penderitaan hari ini? Karena sistem dunia sudah dikuasai oleh kerajaan kegelapan. Makanya ada tanah longsor,
Ada apalagi banjir di mana-mana, ada perang. Karena sistem dunia ini sudah bobrok. Ada krisis ekonomi. Karena dunia ini sudah di bawah kuasa si jahat. Itu sebabnya ada banyak orang yang menderita hari ini. Baik, yang kedua, dari mana penderitaan itu datang? Yang kedua, Alkitab bilang penderitaan itu datang karena dosa dan kesalahan kita. Ada orang-orang yang menderita, itu karena dosanya, karena kesalahannya. Saya memisahkan antara dosa dan kesalahan. Ada yang dosa, ada yang kesalahan. Coba kita lihat Mazmur pasal yang ke-107. Mudah-mudahan enggak salah, ayat 17. Mazmur 107. Oh, tidak salah, berarti betul ya. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa. Dan disiksa oleh sebab kesalahan mereka. Ada penderitaan itu yang datang karena dosa kita. Saudara maling, nyuri, ketangkep, digebukin, babak belur, masuk penjara, menderita kan? Karena apa, saudara? Karena dosa, saudara. Bukan kesalahan, dosa. Mencuri itu dosa, betul nggak, saudara? Ada rumah tangga saudara bagaimana berantakan, hancur. Kenapa? Karena ada perselingkuhan, perzinahan. Itu bukan kesalahan, Pak, itu dosa. Wajah saudara agak menyalipkan saya ya. Banyak orang perselingkuhan ini kesalahan, Pak. Dosa itu, Pak. Dosa adalah dosa, bukan sekedar masalah. Banyak orang hari ini jadiin dosa sekedar masalah. Dosa adalah dosa. Saudara korupsi, ketangkep KPK, masuk penjara, semua disita. Saudara karena dosa, saudara. Betul ya, saudara? Saudara nipu orang. Kaya sih tapi hasil dari nipu. Masuk penjara, ketangkep, menderita. Itu karena dosa, saudara. Betul ya, saudara? Nah, ada yang karena kesalahan. Ada karena kesalahan. Saudara salah berinvestasi. Ya kan? Saudara pura-pura. Ya kan? Banyak nih, kemarin saya ngobrol-ngobrol banyak. Gereja-gereja banyak, korbannya banyak nih Pak. Salah investasi. Saudara nggak cari tahu dulu. Ya, saudara main investasi, akhirnya rugi Pak. Ditipu. Iya kan? Ya, saya nggak perlu sebut, ini lagi rame kan sekarang ini kan. Banyak tuh. Wah, saya minggu lalu saya ada di sebuah gereja. Cerita tuh semua tuh jemaat, pengurusnya. Banyak jadi korban tuh. Ada yang setengah M, ada yang 500 juta, ada macam-macam. Salah berinvestasi. Atau mungkin saudara gini, ada bisnis, salah partner, milih partner. Ada yang salah. Saudara salah membuat keputusan. Saudara salah membuat pilihan. Saudara salah memilih partner kerja. Ada. Itu membuat kita akhirnya menderita. Karena kesalahan. Ada yang karena dosa, ada yang karena kesalahan. Bisa nangkep nggak sih? Oke ya. Saudara salah berteman, ada yang membuat saudara menderita karena salah berteman, ada banyak. Jadi ada yang dosa, ada yang kesalahan. Itu penderitaan bisa datang dari situ. Yang ketiga, penderitaan datang dari mana? Yang ketiga, penderitaan datang karena serangan dari iblis langsung kepada kita, langsung kepada keluarga kita. Nanti saudara bisa baca kisah di Perjanjian Baru, ketika ada seorang ayah datang kepada Yesus membawa seorang anaknya yang katanya sakit ayan sih. Tetapi ternyata bukan sakit ayan. Anak ini diikat, dirasuk oleh roh jahat. Itu sebabnya kemudian Yesus tengking roh jahat itu, dan ketika Yesus tengking roh jahat itu pergi keluar dari anak itu, dan anak itu akhirnya sembuh. Ada pekerjaan-pekerjaan kerajaan kegelapan atau kuasa gelap yang menyerang anak kita, pribadi kita. Lewat apa? Misalnya sakit penyakit, lewat apa lagi? Banyak sekali. Ada peperangan-peperangan rohani, makanya kita tahu kan dalam kehidupan kita ini. Ada saudaraku, ya, iblis menyerang secara langsung. Kayak contohnya Ayub. Ayub itu yang bikin dia menderita siapa saudaraku? Bukan Tuhan. Yang bikin dia menderita iblis, kita tahu kan. Iblis menyerang Ayub. Kekayaannya diambil sama iblis kan. Anak-anaknya mati 10-nya. Itu pekerjaan daripada kuasa kegelapan. Nah yang keempat, 4 aja saudaraku ya. Nanti saudara bisa cari di Alkitab.
Ada Pak sumber yang lain, ke-5, 6, 7, 8, 9, 10. Nanti saudara temukan sendirilah. Saya menemukannya 4. Terserah nanti saudara pelajari Alkitab menemukan berapa. Yang keempat adalah konsekuensi dari iman kita kepada Yesus. Ada penderitaan-penderitaan yang terjadi sebagai konsekuensi iman kita kepada Yesus. Ada penderitaan yang kita alami sebagai konsekuensi dari kita hidup benar. Hidup melakukan kehendak Tuhan. Jangan saudara pikir waktu saudara melakukan kehendak Tuhan cuma ada berkat, mujizat, apalagi kesembuhan, pertolongan. Betul itu ada. Tapi yang saudara mesti ingat hari ini adalah bahwa ketika saudara mau hidup benar, melakukan kehendak Tuhan, hidup dengan iman kepada Yesus Kristus, ada penderitaan sebagai konsekuensinya. Paulus ketika dia menulis surat Filipi, kepada kita bukan saja dikaruniakan untuk menjadi percaya kepada Yesus, tetapi juga untuk menderita. Itu Paulus sedang ada dalam penderitaan. Penderitaannya bukan karena apapun, penderitaan yang dialami karena dia memberitakan Injil. Dia menyampaikan kebenaran, untuk sebab itu dia ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara. Ada orang-orang yang waktu kita mau hidup benar, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, ada konsekuensi. Saudara misalnya ada di sebuah sistem pekerjaan yang semuanya culas, nakal, korupsi, manipulasi dan lain sebagainya. Saudara mau hidup benar, biasanya saudara akan mengalami konsekuensi. Saudara akan disingkirkan. Betul gak saudara? Kayak yang dialami nih ya, baru-baru ini ya oleh seorang saudara kita ya. Disingkirkan lah, dikucilkan, mungkin jabatan gak naik-naik lah, kita menderita. Atau mungkin bahkan kita bisa dijatuhkan. Tapi itu konsekuensi bukan karena saudara melakukan kesalahan atau dosa. Karena saudara mau hidup dalam kebenaran. Saudara akhirnya disingkirkan karena sistem yang saudara jahat ini. Ada konsekuensi saudara, waktu kita mau melakukan kehendak Tuhan. Amin. Jadi 4 sumber penderitaan itu, dari mana penderitaan kita datang? Saya bagikan pada 4 sumber. Yang pertama apa tadi? Nah ini masalah memang. Yang pertama, karena sistem dunia ini sudah dikuasai oleh kerajaan kegelapan. Yang kedua, karena dosa dan kesalahan saudara. Yang ketiga, karena serangan dan pekerjaan si iblis dalam hidup saudara. Ini ada suami-suami yang sedang diserang sama iblis nih, sampai lupa ingatan. Ya, gak bisa pulang karena lupa rumahnya di mana. Ya kan? Salah pulang ya kan? Lupa ya gitu, serang ya kan. Ada yang keempat, konsekuensi waktu kita mau menghidupi kebenaran, melakukan kehendak Tuhan. Nah sekarang saya mau nanya, masalah, kesulitan, penderitaan yang saudara alami itu karena apa? Coba identifikasi. Waktu saudara identifikasi, saudara bisa ngerti respon apa yang saudara harus berikan atau nyatakan dalam hidup saudara untuk saudara bisa menang terhadap penderitaan saudara. Itu yang saya bilang tadi kan, bahwa Tuhan memanggil kita, memang kita harus mengalami penderitaan, tapi kita harus menang atas penderitaan itu. Nah hari ini saya mau tutup dengan ini. Apapun penderitaan saudara, saya tidak peduli. Mau penderitaan saudara karena dosa saudara, karena kesalahan saudara, karena sistem dunia ini, karena apa? Serangan kerajaan kegelapan, atau karena konsekuensi saudara melakukan kebenaran firman Tuhan. Apapun penderitaan, kesulitan, masalah yang saudara hadapi, saudara identifikasi. Saya mau tutup dengan ini. Respon apa yang kita bisa berikan, atau sikap apa yang kita harus keluarkan dalam hidup kita, untuk kita bisa menjadi pemenang dalam kehidupan, mengatasi semua penderitaan kita. Yang pertama, kalau penderitaan itu datang karena sistem dunia yang sudah bobrok, yang sudah rusak karena dikuasai oleh kerajaan kegelapan, hari ini yang perlu saudara bangun dalam kehidupan saudara apa? Sikap apa yang perlu saudara bangun? Saudara harus semakin memperkuat iman saudara. Amin. Bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tetap pegang kendali dan kontrol atas hidup kita. Kesalahan kita terbanyak ketika kita menghadapi penderitaan, iblis distract kita sehingga perhatian kita, fokus kita bukan lagi kepada Tuhan yang pegang kendali hidup kita.
Kita kehilangan kepercayaan itu, sehingga yang terjadi gini, kita cuma terfokus kepada situasi-situasi yang sulit, ketakutan-ketakutan yang menyerang kita, sehingga yang terjadi gini, kita tersapu dan tergilas oleh semua situasi kita. Pandemi ini ada banyak orang yang dicengkram dengan ketakutan, Pak. Tahukah saudara, semua kita bisa diserang dengan ketakutan, betul nggak saudara? Tapi jangan pernah biarkan ketakutan menguasai hidup saudara. Boleh saya beritahu kepada saudara, saya tidak akan menarik dan mencabut statement saya. Saudara tidak setuju dengan statement saya, terserah saudara. Tapi buat saya ketika saya pelajari Alkitab, tidak pernah ada ketakutan dalam bentuk apapun yang berasal dari Tuhan. Saya ulang sekali lagi. Tidak pernah ada ketakutan apapun itu. Semua bentuk ketakutan itu bukan berasal dari Tuhan. Saudara mungkin menatap saya berkata, ada Pak takut akan Tuhan. Sorry bos, itu bukan takut, itu hormat sebenarnya. Amin. Takut akan Tuhan itu bukan takut, itu hormat Pak. Tapi coba saudara cek semua bentuk ketakutan, takut gagal, takut ketinggian, takut itu bukan dari Tuhan. Alkitab yang bilang, sebab Tuhan tidak memberikan roh ketakutan. Banyak anak Tuhan di masa pandemi ini diserang ketakutan, dan bukannya diserang, dikuasai, membiarkan dirinya dikuasai oleh ketakutan. Itu sebabnya akhirnya gini, kita seringkali membuat keputusan dan pilihan-pilihan yang salah dalam kehidupan kita. 1 Samuel pasal yang ke-30, ayat yang ke-6. 1 Samuel pasal 30 ayat yang ke-6. Ada satu ayat bagus banget ketika Daud sedang mengalami situasi yang paling sulit dalam hidupnya. Dia begitu terjepit. Anak istrinya ditawan musuh, dia pulang di PHK, udah dipecat, di PHK, dihina saudaraku oleh Raja Filistin. Dan kemudian sampai di rumah dia lihat, waduh semuanya habis saudaraku. Di bumi hanguskan oleh bangsa Amalek, istri dan anak mereka, orang tua mereka ditawan semuanya. Daud dan pasukannya ngelihat situasi kayak gitu, udah stres karena dipecat, dihina. Wah tambah stres lagi. Dan Daud sangat terjepit. Kenapa Daud terjepit? Karena ngelihat situasi itu. Udah dipecat, di PHK, kehilangan penghasilan, terus apa lagi? Dihina, dikecilkan, diremehkan. Pulang, wah porak-poranda semua rumah, istri anak-anak udah gak ada, pada ditawan, orang tua pada ditangkapin semua. Prajurit Daud cari siapa yang bisa disalahin, kecewa mereka sendiri. Wah Daud yang disalahin, pemimpinnya. Daud disalahin sama pemimpin. Dan mereka mau lempar Daud dengan batu. Itu ada kurang lebih 600 orang saudaraku, prajuritnya Daud. Terus saudara bisa bayangkan 600 batu mampir di wajahnya Daud, hancur, bisa babak belur. Daud sangat terjepit. Tapi lihat, di saat-saat yang terjepit itu, apa yang Daud lakukan? Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki, ya, dan anaknya perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allah. Ini yang saudara perlu lakukan. Daud tidak memperkuat barisannya, dia tidak memperkuat persenjataannya. Dia enggak, tunggu. Sebelum lu lempar, gue latihan bodybuilding dulu. Fitness, enggak. Goes bagus ya kan. Olahraga bagus ya kan. Tapi boleh saya beritahu, situasi ini nggak bisa saudara hadapi hanya dengan imun. Saudara harus hadapi situasi dengan iman yang kuat. Banyak orang hari ini suruh gereja takut. Pak onsite Pak, udah ibadah, udah buka onsite. Lagi pandemi Pak. Kalau ke mall nggak takut. Yang saudara perlu bangun apa hari ini? Bukan hanya kesehatan. Ngegoes nggak takut kita saudara. Saya nggak anti ya, ngegoes, olahraga segala macam boleh. Tapi hari-hari ini, situasi ini saudara nggak bisa hadapi hanya dengan ngegoes. Nggak hanya dengan sumba bu, nggak bisa. Saudara harus hadapi dengan iman yang kuat. Kalau saudara sediakan waktu, modal, uang untuk membangun kesehatan fisik saudara, tubuh saudara. Kenapa untuk sehat iman saudara nggak bangun? Ini nggak nyindir loh Pak Michael ya, nggak nyindir Pak. Ini saya cuma nabrak aja. Saya nggak nyindir orangnya. Saya cuma mau nabrak. Banyak orang gini, kita harus ngerti
bahwa situasi yang sulit, nggak pasti teman. Banyak orang frustasi, banyak orang kehilangan pengharapan, banyak orang putus asa. Itu nggak bisa saudara hadapi hanya dengan imun. Saudara hadapi dengan iman. Daud memperkuat kepercayaannya kepada Tuhan. Dan saudara tahu apa yang terjadi. Waktu Daud memperkuat kepercayaannya, manusia di dalamnya. Ayat berikutnya nanti saudara baca ya. Daud datang sama Tuhan. Tuhan, maju ke aku Tuhan untuk menyerang bangsa Amalek. Tuhan bilang gini sama Daud, maju Daud. Daud punya kekuatan yang luar biasa. Di saat-saat tertekan, dia punya kekuatan yang luar biasa untuk maju menyerang bangsa Amalek. Dan saudara tahu apa akibatnya? Daud berhasil mengalahkan bangsa Amalek dan merebut semua yang dirampas bangsa Amalek. Perkuat iman saudara hari ini. Amin. Kalau nonton drama Korea membuat iman saudara lebih kuat, lakukan lebih banyak. Kalau nonton layangan putus berseri-seri membuat iman saudara lebih kuat, lakukan lebih banyak. Saudara. Ikatan cinta dan lain sebagainya. Tapi kalau baca firman Tuhan, berdoa, menyembah Tuhan, beribadah, membuat iman saudara kuat. Kenapa saudara nggak mau lakukan? Yang kedua, sikap kita. Kalau penderitaan itu datang karena dosa dan kesalahan kita, bertobat saudara. Akui di hadapan Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Saya percaya gini, kasih dan anugerah Tuhan selalu tersedia buat saudara. Amin. Tidak ada dosa yang paling jahat yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Yesus mati di kayu salib untuk semua dosa kita. Dari dosa yang ringan sampai dosa yang paling bejat. Masalah terbanyak kita nggak pernah berani mengakui kesalahan dan dosa kita. Ada orang udah menderita karena dosa dan kesalahannya, mesti nyalain orang lain. Nggak mau mengakui kesalahannya. Kita belat-belit lah, kita salahin orang lain lah, kita salahin suami, salahin istri, salahin mertua, menantu, pendeta juga disalahin. Bahkan ada yang nyalahin Tuhan. Kelewatan saudara. Kenapa saudara nggak mau belajar untuk ini, mengakui kesalahan saudara, dosa saudara? Sederhana sebenarnya. Kalau kau menderita karena dosa dan kesalahanmu, datang sama Tuhan. Alkitab berkata, ketika kau mengaku dosamu, Ia Allah setia dan adil. Tuhan sanggup memperbaiki semua yang rusak sekalipun. Amin saudaraku. Dosamu merah seperti kermisi, Tuhan sanggup menjadikannya putih seperti salju katanya. Sejauh timur dari barat, Ia membuang semua pelanggaran dan dosaku. Itu Alkitab. Jadi Tuhan itu mengasihi saudara. Bukan ketika saudara benar saja. Tapi waktu saudara berdosa, Tuhan tetap mengasihi saudara. Makanya Dia siapkan pengampunan buat saudara. Masalahnya terbanyak, kita berani nggak mengakui. Ego dan gengsi kita yang seringkali menutupi kita sehingga kita nggak pernah berani mengakui kesalahan. Betul ya saudara? Hari ini bertobat kita. Amin. Yang ketiga, responnya apa? Kalau penderitaan itu karena serangan daripada kerajaan kegelapan, Alkitab berkata, lawanlah iblis dengan imanmu. Maka dia akan lari daripadamu. Amin. Kepada saudara telah diberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di sorga. Saudara gunakan otoritas dalam nama Yesus. Saudara gunakan kuasa yang Tuhan udah kasih lewat Roh Kudusnya dalam hidup saudara. Kan Roh Kudus dikasih kepada kita bukan hanya untuk supaya kita bisa bahasa roh kan. Iya, itu bisa bahasa roh juga oke lah. Tapi bukan hanya itu, supaya saudara punya dunamis. Power, kuasa. Untuk apa? Mengusir setan. Mengalahkan pekerjaan-pekerjaan kerajaan kegelapan. Amin. Iya. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, ayo doa peperangan. Ada mungkin suami-suami saudara sedang diikat dengan kerajaan kegelapan. Saudara perangi dalam doa saudara. Jangan saudara peranginya, emang lu suami kelewatan lu. Saudara marah-marah melulu. Suami saudara belum tentu terlepas. Perangi dalam doa-doa saudara. Anak saudara mungkin terikat. Saudara perangi semua pekerjaan kerajaan kegelapan. Kita lawan dengan iman kita. Oleh kuasa nama Yesus. Ada otoritas yang telah diberikan kepada saudara dan saya. Amin. Yang terakhir, yang keempat. Waktu saudara menderita sebagai konsekuensi daripada saudara melakukan kebenaran. Saudara melakukan kehendak Tuhan. Alkitab berkata gini. Bergantunglah kepada kasih karunia Tuhan. Amin. Waktu Paulus menderita seperti duri dalam daging, katanya membuat dia menderita. Paulus berseru, Tuhan cabut duri ini. Tuhan cabut? Enggak. Karena Tuhan punya tujuan. Kenapa Tuhan izinkan Paulus mengalami duri dalam daging itu? Ternyata Paulus menemukan Tuhan mau membentuk hidupnya supaya dia tidak sombong, tidak tinggi hati, semakin rendah hati. Nah itu sebabnya Tuhan berkata begini kepada Paulus, Paulus, cukuplah kasih karuniaku kepadamu.
Justru dalam keadaan kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Hari ini, kalau kau melakukan kebenaran, kau melakukan kehendak Tuhan, kau hidup dengan imanmu kepada Yesus, terus kamu harus menderita. Percayalah, ada anugerah dan kasih karunia Tuhan yang tersedia buat saudara. Dan kasih karunia-Nya cukup buat kita. Supaya apa? Kita mampu menanggung semua penderitaan kita. Supaya kita bisa memikul semua penderitaan dan kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Sehingga kita bisa melaluinya dan kita tetap keluar sebagai pemenang dalam kehidupan. Bergantung kepada kasih karunia Tuhan yang disediakan buat kita. Itulah sikap yang paling benar. Mungkin hari ini saudara bilang gini, Tuhan, saya udah setia Tuhan. Saya udah rajin ke gereja, saya udah melayani Tuhan. Kenapa begini? Saya percaya kalau hari ini Tuhan belum mengerjakan mujizat dan pertolongan dalam hidup, bukan karena Dia membiarkan hidup saudara. Saya percaya ada sebuah rencana yang jauh lebih besar yang mungkin kita belum bisa lihat. Kita belum bisa mengerti, tapi yang pasti Tuhan siapkan anugerah dan kasih karunia-Nya untuk memampukan saudara. Karena buat saya kasih karunia itu adalah kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita mampu mengerjakan apa yang tidak mampu kita kerjakan. Mengampuni orang yang telah menyakiti kita, gak mampu kita Pak. Tapi ada kasih karunia Tuhan yang tersedia untuk memberi kemampuan kepada kita. Tetap bersyukur di tengah-tengah situasi yang sulit kayak begini, gak gampang. Bersyukur di tengah situasi yang enak gampang. Tapi bersyukur, tetap mempercayai Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit gak gampang. Tapi ada anugerah Tuhan yang tersedia buat saudara. Sehingga situasi yang paling sulit sekalipun yang harus saudara lewati, saudara tetap berkata, terima kasih Tuhan, aku tahu Engkau punya rancangan yang terbaik buat hidup. Bergantunglah kepada kasih karunia dan anugerahnya. Karena anugerahnya cukup buat saudara. Selamat hadapi penderitaan saudara. Dan selamat menang terhadap semua penderitaan saudara. God bless you, Tuhan berkati. Mari kita datang sama Tuhan, haleluya. Dahsyat Tuhan kita. Mohon maaf saya nggak bisa lanjutkan, saya berhenti di situ ya. Nanti next kali ya kita bisa lanjutkan. Pembahasannya belum selesai, tapi next aja kita sambung karena waktu ya kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ini sekarang kalau kebaktian begini mesti hati-hati lagu nih Pak. Mudah-mudahan lagu ini nggak. Ya. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tanpa surah, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di tanganku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di tanganku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Bapak Ibu Saudara, saya nggak tahu situasi saudara hari ini. Masalah, kesulitan, penderitaan apa yang saudara sedang hadapi. Identifikasi penderitaan saudara hari ini. Dan hadapi semua penderitaan saudara dan jadilah pemenang dalam kehidupan. Amin. Ini saya juga menderita loh. Saya pikir khotbah dengan masker gini enak, menderita banget. Tapi saya hadapi, karena ada kasih karunia dan anugerah Tuhan tersedia buat kita. Amin.
Hari ini apapun penderitaan saudara, saya nggak tahu. Tapi apapun penderitaan saudara hari ini, Tuhan punya rancangan kemenangan buat hidup kita. Mari angkat hatimu kepada Tuhan. Dimanapun kau berada, mungkin kau ada di rumah hari ini, kau sedang menderita, kau sedang mengalami masa-masa yang sulit, kau begitu terjepit dalam kehidupan, tekanan datang bertubi-tubi dalam kehidupanmu. Hari ini tetap bangkit, tetap percaya kepada Tuhan, raih kemenangan. Angkat hatimu sama Tuhan, katakan, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah. Amen. Sama-sama katakan, walau 1000 rebah. Haleluya.